Perkenalkan, nama saya Indra Triwidia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan laporan akhir studi rekayasa nilai untuk proyek True Data Facility yang dibuat oleh Strategic Value Solution Inc. untuk Department of Data Resources, State of California. Yang pertama, latar belakang. Proyek ini berfokus pada alternatif kanal periferal yang disusun sebagai solusi untuk memotong Sacramento ke delta Sungai San Joaquin untuk mengalirkan air Sungai Sacramento langsung ke delta bagian selatan. Daripada melewati delta, proyek ini mengusulkan kanal baru melalui bagian utara delta. Kanal baru ini akan dibuang ke delta pusat. Tujuannya adalah untuk mengurangi salinitas lokasi ekspor di delta bagian selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Saat aliran delta berkurang karena penarikan selama periode kering dan kritis, air laut merambah lebih jauh ke delta selama siklus pasang tinggi. Arus lintas tinggi ini dialirkan ke stasiun pompa ekspor dan memindah salinitas ke pengguna hilir. Hal ini menyebabkan kenaikan biaya perawatan. Tujuan studi. Yang pertama, merekomendasikan penyelarasan yang disukai. Yang kedua, menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan, termasuk dampak perikanan. Yang ketiga, memberikan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi. Dan yang keempat, memberikan kriteria yang relevan untuk operasi. Ruang lingkup studi. Studi ini adalah satu-satunya studi nilai yang sekarang ini direncanakan untuk proyek ini. Ruang lingkup dari studi ini adalah untuk memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4.000 cubic feet second dari Hood, California ke delta pusat. Sebagai bagian dari studi, tim yang ditugaskan untuk mengoptimalkan konsep ini dan mempertimbangkan alinyaman alternatif yang memungkinkan air diambil dari Sungai Sacramento di sekitar Hood dan hutan Walnut, California. Dan lokasi pembuangan ini tidak dibatasi. Deskripsi proyek. Atas permintaan Bay Delta Office atau BDO Divisi Teknik sedang melakukan studi prakelayakan. Fasilitas True Delta atau proyek TDF ini membayangkan mengalihkan 4.000 cubic feet second air dari Sungai Sacramento di dekat Hood dan melepaskannya di Fork Selatan dari Sungai Mokelumne dekat Rawa Beaver. Proyek ini merupakan bagian dari alternatif peningkatan kualitas air Calvet ROD 2000. Beberapa masalah yang akan dibahas dalam studi prakelayakan ini meliputi identifikasi lokasi, pengalihan, pemilihan perataan kanal, persiapan inventaris fasilitas yang diperlukan, struktur intake dan outlet, kasaikan, jembatan, sifon, struktur, outlet, gerbang, dan struktur kontrol aliran, dan perkiraan biaya awal. Asupan TDF akan berlokasi di Sungai Sacramento dekat Hood, dan outletnya akan berada di Fork Selatan dari Sungai Mokelumne di dekat pertemuannya dengan Rawa Beaver. Dengan demikian, area yang terkena dampak proyek ini mencakup area sepanjang penyelarasan TDF antara intake dan outlet. Seperti pada gambar berikut. Berikut adalah area yang terkena dampak proyek. Kemudian, komponen utama proyek TDF adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas intake meliputi truss rack, kasa ikan, saluran bypass ikan, pabrik pemompaan lowhead, dan pintu air. Yang kedua, struktur outlet meliputi perangkat disipasi energi. Yang ketiga, jembatan di Highway 160, Jalan Lambert, Southern Pacific Rail, Jalan Twin Cities, Lover Road, dan Walnut Grove Thorn Road. Yang keempat ada kanal, meliputi kanal sepanjang sekitar 12 mil. Yang kelima ada Siphon Stone Lake Drain, Rawa Loss, dan Sungai Mokelumne. Dan yang keenam ada pembesaran delta rawa, yaitu Rawa Beaver, Sungai Fork Selatan Mokelumne, antara Rawa Beaver dan Pulau Terminus. Gambar kedua ini adalah merupakan gambar dari geometri kanal TDF. Dan yang gambar ketiga ini adalah gambar dari fasilitas intake.
Nah, perkiraan biaya awal proyek TDF ini sebesar $360 juta, tidak termasuk biaya untuk pelestarian sumber daya budaya yang terkait dengan mitigasi dan pemulihan. Perkiraan juga tidak termasuk perkiraan untuk relokasi, tanah dan hak, desain teknik, pengawasan, dan administrasi, dan juga biaya tidak langsung proyek seperti staf, proyek, fasilitas tempat kerja, utilitas, dan peralatan. Kemudian pre-workshop. Sebelum dimulainya lokakarya, tim ini ditugaskan untuk meninjau dokumentasi terbaru tentang pengembangan proyek. Hal ini dilakukan untuk membiasakan mereka dengan rencana proyek dan untuk mempersiapkan mereka untuk mengajukan pertanyaan dari para pemangku kepentingan proyek selama presentasi proyek di awal lokakarya atau workshop. Banyak informasi latar belakang untuk penelitian ini dihasilkan oleh staf in-house DWR. Kegiatan pra-workshop ini termasuk yang pertama mengkoordinasikan logistik lokakarya atau workshop dan mengkomunikasikannya kepada berbagai peserta. Yang kedua, memberikan panduan kepada DWR tentang konten presentasi untuk pengantar proyek. Yang ketiga, penjadwalan peserta lokakarya dan tugas penugasan untuk memastikan tim siap untuk workshop. Dan yang keempat, mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek dan memastikan dokumentasi proyek didistribusikan kepada anggota tim. Kemudian ada workshop. Workshop PM ini adalah sesi intensif di mana rencana proyek dianalisis untuk mengoptimalkan keseimbangan antara persyaratan fungsional dan komitmen sumber daya, terutama modal dan biaya O dan M. Rencana kerja PM ini digunakan oleh SPS Inc. mencakup pelaksanaan fase-fase berikut selama lokakarya. Yang pertama, fase informasi. Pada awal workshop, penting untuk memahami latar belakang proyek, dari mana rencana itu dikembangkan, dan latar belakang ini disediakan dalam ikhtisar lisan oleh DWR. Kemudian yang kedua adalah fase analisis. Analisis fungsi, Analisis fungsi ini adalah jantung dari proses PM dan merupakan kegiatan utama yang membedakan proses PM dan praktik pemecahan masalah atau peningkatan lainnya. Di dalam fase ini terdapat dua kegiatan, yaitu penentuan fungsi dan pembuatan diagram phase. Kemudian yang ketiga adalah fase kreatif. Langkah dalam proses PM ini melibatkan ide menggunakan teknik kreativitas. Tim mencatat semua ide terlepas dari kelayakannya, dan untuk memaksimalkan kreativitas, tim nilai ini mengevaluasi gagasan yang tidak diizinkan selama fase kreatif. Upaya tim diarahkan pada sejumlah besar ide. Ide-ide ini kemudian disaring dalam tahap berikutnya. Dan yang keempat itu ada tahap evaluasi. Dalam fase ini, tim memilih ide-ide dengan prestasi terbaik untuk pengembangan lebih lanjut. Kriteria yang digunakan untuk seleksi ini adalah yang pertama, nilai yang melekat, manfaat, dan kesesuaian teknis dari ide tersebut. Yang kedua, besarnya ekspektasi penghematan biaya potensial, baik modal dan siklus hidup. Dan yang ketiga adalah potensi penerimaan DWR terhadap gagasan tersebut. Fase kelima yaitu fase pengembangan. Selama fase ini, pengembangan lokakarya atau workshop, setiap ide diperluas menjadi alternatif yang bisa diterapkan untuk konsep proyek asli. Pengembangan terdiri dari menyiapkan deskripsi alternatif, nilai, mengevaluasi keuntungan dan kerugian, dan membuat perbandingan biaya. Dan kemudian fase ke-6 adalah fase presentasi. Kemudian pasca workshop. Kegiatan-kegiatan pasca workshop ini dari studi nilai terdiri dari menyiapkan laporan studi nilai dan berkoordinasi dengan DWR untuk membantu mereka membuat keputusan mengenai penerimaan alternatif nilai. Kemudian ini ada diagram proses rekayasa nilai, ada pra-workshop, saat workshop, dan pasca workshop. Semuanya berkesinambungan. Bisa dilihat pada diagram di layar. Kemudian hasil dari workshop ini dengan menggunakan analisis fungsi dan diagram fungsi analisis sistem teknik atau diagram phase, tim menyimpulkan bahwa misi proyek ini adalah untuk memenuhi Record of Decision atau ROD yang diberikan kepada DWR oleh Calvet. Fungsi dasar yang harus dipenuhi untuk memenuhi ROD adalah meningkatkan kualitas air dan melindungi ikan. Fungsi sekunder utama yang mendukung fungsi dasar termasuk mengurangi salinitas, mengurangi prediasi, menghindari keterlambatan migrasi, dan mencegah cedera. Menganalisis fungsi-fungsi proyek ini memberi tim wawasan utama berikut.
Yang pertama, melindungi ikan adalah pertimbangan penting dalam desain dan operasi pengalihan baru. Ini juga memiliki implikasi biaya yang signifikan. Dan yang kedua adalah kualitas air akan ditingkatkan dengan memasukkan lebih banyak air Sungai Sacramento ke delta yang akan berdampak meningkatkan aliran air bersih dari delta dan dengan demikian mengurangi jumlah intrusi air asin dari teluk. Dengan pemahaman tentang persyaratan fungsional, tim nilai beralih dari fase kreatif workshop dan bertukar pikiran tentang semua cara yang mungkin untuk mencapai masing-masing fungsi tersebut. Tim menghasilkan 73 ide untuk perubahan potensial pada rencana saat ini. Berdasarkan penilaian profesional, anggota tim, dan masukan dari DWR, 11 gagasan dipilih untuk dikembangkan menjadi nilai alternatif. Nah, nilai alternatif. Di tabel selanjutnya, termasuk daftar lengkap semua alternatif nilai yang dikembangkan. Ini menunjukkan jumlah dan judul masing-masing alternatif serta ringkasan biaya konstruksi. Beberapa alternatif yang disajikan dalam laporan ini juga variasi dari konsep umum dan yang lain adalah alternatif untuk aspek tertentu dari rencana. Dengan demikian, belum tentu semua alternatif dalam laporan ini dapat diterapkan karena pemilihan beberapa keputusan dapat menghalangi atau membatasi penggunaan yang lain. Bisa dilihat pada tabel 1 ini adalah ringkasan alternatif nilai dari alternatif nomor CF04, CF10A, B, dan C, CF nomor 15, CF nomor 19, CF nomor 38, DF01, dan DF27. Semuanya memiliki deskripsi yang berbeda dan biaya modal yang berbeda-beda. Untuk keuntungan tambahan, studi nilai biasanya menghasilkan manfaat di luar penghematan biaya. Manfaat ini dihasilkan sebagai bagian dari alternatif, saran desain, atau dari pengamatan yang dilakukan oleh tim atau salah satu peserta lainnya selama workshop. Berikut adalah beberapa manfaat untuk direalisasikan dari penelitian ini, selain penghematan biaya yang dibahas di atas. Yang pertama, tim nilai mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah lingkungan dalam proyek seiring perkembangan proyek. Yang kedua, tim nilai juga mengembangkan diskusi tentang masalah ikan terkait dengan pengalihan di Sungai Sacramento yang akan memberikan informasi berharga kepada tim pengembangan proyek saat mereka mulai merancang. Yang ketiga, juga terkait dengan ikan, tim nilai memberikan diskusi tentang fish screen yang dapat membantu tim proyek dalam analisis dan keputusan mereka tentang mekanisme penyaringan. Dan yang terakhir adalah analisis masalah ikan, juga menyebabkan diskusi tentang penanganan ikan bermigrasi ke hulu. Resolusi alternatif. DWR atau Department of Water Resources telah meninjau berbagai alternatif yang disajikan dalam laporan ini dan telah memutuskan untuk mengevaluasi lebih lanjut alternatif CF4, CF10 ABC, CF15, CF19, CF, dan CF38 dengan pemodelan tambahan untuk menilai dampak hidrolik dan dampak pada pengurangan salinitas. Hasil pemodelan ini akan dianalisis dalam studi prakelayakan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi lebih lanjut jumlah alternatif yang akan dievaluasi lebih rinci dalam studi kelayakan penuh untuk proyek TDF. Untuk saran, selain alternatif nilai di bagian sebelumnya, tim membuat beberapa ide lain yang kami sebut saran desain. Ini disajikan untuk membawa perhatian ke bidang rencana yang menurut pendapat tim harus dirubah. Secara umum, ide-ide ini dirancang sebagai saran desain daripada alternatif nilai karena satu dari dua alasan. Yang pertama, peluang peningkatan nilai yang relatif kecil, dan yang kedua, konsep tidak dapat dievaluasi atau dikembangkan secara memadai dalam keterbatasan sumber daya lokakarya atau workshop. Kemudian, saran desain biasanya dikaitkan dengan masalah seperti yang pertama, peningkatan operasi, kemudian perawatan, konstruksi lebih mudah, mengurangi risiko klaim konstruksi, klarifikasi dokumen konstruksi, dan yang terakhir, kondisi kerja yang lebih aman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.